Oke, selamat siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun kalian nonton video ini. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah tips untuk kalian para bikers, khususnya kalian yang punya motor fairing ya. Nah, tips ini Pak Ustadz ingin berikan kepada kalian berdasarkan pengalaman saya. Itu karena kita sebagai bikers, terutama untuk golongan-golongan yang sport gitu ya, yang motor-motor fairing, itu kita tidak memungkiri kita menyukai motor fairing adalah karena dari sisi bentuk kita sangat ter-attract dengan MotoGP, dengan balapan atau apa. Itulah yang menyebabkan kita membeli motor fairing. Namun tidak dipungkiri motor fairing itu memberikan satu hal lain, yaitu berupa namanya performa. Nah, performa ini kita sangat suka untuk mengeksploitasi, dan seperti yang kita tahu, kenikmatan dalam berkendara itu ada di beberapa. Nah, salah duanya paling enak dari berkendara sepeda motor adalah speeding dan cornering ya. Namun begitu nggak bisa dipungkiri kalau kita speeding atau cornering atau apa, itu kita akan mengalami namanya crash. Nah, crash itu yang akan menyebabkan biasanya fairing kita, bodi kita, dan lain sebagainya itu mengalami rusak. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini di belakang saya ada CBR yang sudah sering mengalami crash. Sama seperti saya juga sering mengalami crash, baik di jalan maupun di trek. Nih seperti ini penampakannya ya. Nah, crash bagi kita orang-orang yang menikmati speeding dan itu nggak bisa dihindari, karena sehati-hati apapun kita, terkadang orang lain nggak hati-hati, itu yang menyebabkan kita mengalami crash atau kecelakaan. Nah, tips yang Pak Ustadz ingin bahas adalah sebuah part untuk investasi buat kalian yang punya motor fairing. Investasi ini berupa apa? Tak lain dan tak bukan adalah bodi itu sendiri. Nah, di sini Pak Ustadz ada bodi balap. Ini bodi balap. Ini bodi balap CBR. Ini baru mau Pak Ustadz pasang. Nah, kenapa Pak Ustadz saran kepada orang lain itu untuk pakai bodi balap? Motor Pak Ustadz sendiri juga pakai bodi balap. Kemudian selalu saya sarankan pakai bodi balap karena harganya yang murah. Harga bodi balap full set dari depan sampai belakang itu dia sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan dengan material dari fiber yang sifatnya itu dia fiberless. Mirip kayak karbon fiber tapi bukan karbon, jadi dia berupa lempengan-lempengan kayak karung goni ya. Nah, kenapa itu Pak Ustadz rekomendasikan? Yang pertama adalah bodi balap lebih enteng, itu jelas. Lebih enteng, otomatis motor kalian akan tambah kenceng, itu pasti, sesuatu hal yang sangat pasti. Yang kedua adalah ketika terjadi crash, bodi balap itu gampang benerinya gimana? Tinggal didempul langsung dicat, jadi nggak usah mikir ini itu. Nah, anggaplah itu adalah sebuah investasi. Kenapa? Karena kita tahu sendiri fairing ori itu tidaklah murah, bodi ori itu tidaklah murah. Oke, kita ambil contoh di CBR. Untuk fairing samping seperti ini harganya 1.600.000. Ini hanya sebelah. Kalau kanan kiri kalian udah tahu berapa. Nah, ketika kita jatuh, yang rusak pasti nggak cuma ini. Biasanya ada yang lain seperti itu. Nah, Ninja 1.200.000 sebelah. Hanya R25 yang murah, tapi tetap aja kalau misalkan rusak kanan kiri tetap di rank harga 2 juta juga ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa Pak Ustadz menyarankan untuk menggunakan bodi balap. Nah, ini kita lihat di motor Pak Ustadz juga pakai bodi balap juga.
karena motornya untuk motor hobi, motor untuk riding, untuk menikmati jalan. Nah ini bisa kelihatan. Oke, ini R25, dia pakai bodi balap. Ini bodi balap, ini juga. Nah, enaknya bodi balap itu kalau mau ngapa-ngapain enak. Ini bongkar undercoil, ini tinggal dilepas separuh ini bisa. Nih. Mungkin kalian akan berpikir, oh Mas, kalau nggak ada lampunya terus gimana? Bisa dipasang lampu. Ini saya pasang lampu. Ya, saya coba nyalakan. Ada lampunya. Ini pakai lampu. Alasan selanjutnya kenapa kalian harus pakai bodi balap untuk motor fairing adalah selain tadi dari harganya murah, benerinnya gampang, tambah motor kenceng. Yang ketiga adalah tampilan. Tampilannya diakui itu tambah ganteng. Ya, nanti untuk tampilan kita update setelah selesai ya. Terus Pak Ustadz, itu nyaman apa enggak? Percayalah ini nyaman, lebih nyaman daripada pakai bodi ori. Kenapa? Motor berasa sangat enteng. Jadi turunnya lumayan 4 kilo loh. Total hampir 4 kilo Pak Ustadz nimbang untuk DR25 bodi semua ditimbang dengan lampu dan lain sebagainya, itu turunnya hampir 4 kilo, malah bisa lebih ya. Nah nanti kita coba untuk motor ini tampilannya bakal seperti apa. Oke, kita bongkar aja. Ini nanti langsung aja di skip ya. Kalau untuk pemasangan sepertinya tidak perlu. Mungkin di video nanti Pak Ustadz bikin video untuk tutorial pemasangan. Oke, jadi ini udah tak pasang, tadi udah tak copot-copotin bodinya itu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, oke. Keren kan? Keren. Nah, ini saya akan tunjukkan poin-poinnya aja. Yang pertama jelas kalian nggak akan bisa masang sendiri kalau kalian nggak punya proper tool. Proper tool yang pertama jelas kalian punya tool ya seperti inilah, kunci L, kunci pas, obeng, dan yang kedua adalah bor set seperti ini. Nah, untuk pemasangan mungkin nanti saya bikin video. Nah, intinya di video ini saya cuma mau ngasih tahu ke kalian bahwa investasi bodi balap itu sangatlah worthy, dan ini lebih worthy malah daripada kalian misalkan melakukan upgrade performance ya. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa hitung secara PTWR itu nanti berapa ya. Mari kita hitung. Oke, kita ambil data. Yang pertama adalah bobot. Bobot dari Honda CBR adalah 168 ya. Oke, kita ambil yang 168 kilo. Kemudian hasil dyno untuk motor standar ting-ting ini kita ngambil dari Go Biogas, itu adalah powernya 30,41. Nah, mari kita hitung. PTWR-nya adalah ini ya, sekian. Jadi 30,41 dibagi 168 kilo adalah 0,18 power to weight ratio ya. Ini jadinya HP per kilo. Jadi HP per kilo itu adalah sekian ya, 0,18. Nah, kemudian kita cari kalau misalkan kita menurunkan bobot itu adalah menjadi 5 kilo, maka PTWR-nya jadi berapa ya. Kita ubah 30,41 dibagi
165 kilo, berarti tadi 163 kilo. Nah, sama dengan menjadi 0,186 PTWR. Nah, ini kalau kita konversikan ke dalam horsepower, itu kayak kita nambah berapa HP. Nah, kita hitung bersama ya. Nah, yang pertama dari angka ini kita kalikan ke 168. Nah, nih, jadi secara tidak langsung ketika kita memakai bodi balap itu kita menaikkan power menjadi 0, sekian ya. Jadi 0,9 lah, hampir 0,9. Kita hitung aja, ini 30,34 ya. 30,34 dikurangi 30,41. Nah, kita menaikkan sebanyak 0,93 horsepower. Ini untuk data on the wheel, karena kalau kita ngambil data dari klaim pabrikan maka hasilnya akan lebih banyak dari ini. Ya, oke, jadi seperti itu ya. Nah, oke, jadi kayak gitu. Itu berarti kalau kita nurunin bobot dari bodi balap aja dengan knalpot standar dan pokoknya semuanya standar, itu sama aja kita menaikkan power 0,9. Nah, bayangin kalau kita ganti knalpot racing. Knalpot racing udah tau lah bahwa dia bobotnya juga akan lebih ringan. Bobot knalpot racing Pak Ustadz pernah nyoba ngukur itu di angka sekitar 7 kiloan. Untuk motor Honda itu hampir sama, CBU sama yang RR itu hampir sama, sekitar 7 kilo. Nah, kemudian knalpot racing sendiri full system itu bobotnya itu sekitar 3 kilo atau 3,5. Nah, itu berarti udah turun lagi. Kita udah diet bobot itu sekitar 3,5 kilo. Nah, otomatis ketika kalian ganti bodi balap dan juga pakai knalpot racing, itu kalian udah diet bobot hampir 8 kilo. Itu sama aja kalian udah hampir menaikkan horsepower itu sekitar 1,3 horsepower. Nah, itu bayangin, itu akan lebih murah dan lebih efektif dan akan lebih berasa kenceng daripada kalau kalian misalkan melakukan namanya porting atau mungkin ya kayak gitulah, yang intinya nyentuh mesin atau ganti busi atau apa, itu kayak gitu. Itu hal-hal seperti ini itu akan lebih ngefek. Nah, itulah kenapa perlu kalian ketahui juga balapan Asia Road Racing Championship atau ARRC yang kelas 250 AP250 itu mesinnya speknya itu standar. Dalam artian mesin itu standar, dia hanya boleh menaikkan kompresi dan melakukan porting, kemudian ECU, hanya itu aja. Namun bobot motor dari AP250 itu hanya di angka 135 kilo minimal, dengan rider itu minimal adalah 200 kilo. Jadi minimalnya di motor Asia Road Racing ARRC itu dia adalah segitu. Jadi motor itu walaupun speknya standar, noken standar, klep standar, throttle bodinya juga standar, itu dia tetap bakal kenceng, dimana top speednya itu bisa di atas 200 km per jam. Oke ya, gitu aja, semoga bermanfaat. Inilah kenapa part ini sangat cocok untuk kalian yang investasi. Nah, hal terakhir ya, sorry lupa, yaitu misalkan kalian beli bodi balap, kalian ngomong kayak gini, lah kalau motornya mau jual lagi gimana, kayak gini gimana. Nah, ini malah justru poin utamanya dari di situ. Ketika kalian mau jual lagi, bodi yang kalian simpan, bodi orinya itu akan masih mulus. Jadi tinggal ditemplek, nggak usah pergi ke tukang detailing untuk ini itu nggak perlu. Nah, kalian tinggal template bodi yang lama, kalian cuci, udah selesai. Bodi balap bekas kalian itu tetap bisa kalian jual. Bodi balap bekas itu masih laku kok. Di harga sejutaan, untuk CBR RR itu sejuta, itu masih laku dan banyak yang mau. Nah, oke, kayak gitu aja ya. Oke, stay young, ride fast.